Yang kami dari panitia akan menyiapkan beberapa door prize nanti yang dipersembahkan oleh Bank Nagari Syariah. Kemudian terakhir doa. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian bisa mengikuti rangkaian acara kita pada malam hari ini dengan seksama dan dengan tertib. Nanti juga kita berikan peluang untuk lebih banyak kita berdiskusi. Kita masuki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Yoga Saputra, kelas 1 MA Putra, yang pada malam hari ini akan membacakan surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Pada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada suaranya, ada sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum fa'ilun walladzina hum لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ananda kita Yoga Saputra. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan beliau yang melantunkan tadi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke acara inti kita pada malam hari ini, yaitu ceramah atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Rahimul Amin LCMA, yang mana beliau merupakan lulusan dari S1-nya yaitu Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian S2-nya Universitas Amir Abdul Qadir Aljazair, yang mana beliau juga secara pengalaman kerja sudah melalang buana di Timur Tengah, pernah menjadi kepala cabang Wika di Saudi dan di Dubai, dan alhamdulillah pada tahun ini beliau telah mewakafkan dirinya dan bergabung di Yayasan Wakaf Arisalah sebagai Wakil Ketua Badan Pengelola Wakaf Arisalah. Pada malam hari ini, sebelum acara kami mulai, ceramah kita mulai, kami mengharapkan kesediaan Bapak Ibu untuk mengakses link absensi yang sudah kami share di kolom chat. Silakan mengisi, nanti absensi yang sudah Bapak Ibu
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke acara inti kita, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Rahimul Amin. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak MC Ustaz Aris. Sebelumnya suara saya cukup terdengar jelas? Jelas, Ustaz. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya muliakan dan saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, ayah bunda, segenap wali murid dari murid-murid perguruan Islam Ar-Risalah yang pada malam hari ini kita tergabung dalam kelompok wali murid yang anak-anaknya sedang menempuh pendidikan menuntut ilmu di jenjang pendidikan aliyah yang putra. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita taufik, kesempatan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, sehingga pada malam hari ini kita digabungkan dalam majlis, ya, meskipun kita terpisah secara jarak tempat, namun kita tergabung dalam majlis virtual ini. Insyaallah nilai kehadiran kita dalam majlis ilmu ini, majlis zikir ini tidak berbeda sama sekali dengan kehadiran kita di dalam majlis secara langsung di rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan semua yang Rasulullah janjikan kepada orang-orang yang hadir dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, berupa diturunkannya perasaan sakinah, dilimpahkan kepada semua yang mengikuti pengajian atau taklim tersebut, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dimohonkan ampun dosa-dosanya oleh para malaikat, dan dibanggakan oleh Allah di hadapan segenap makhluk di sisi arasy-Nya. Kita semua yang hadir dalam majlis pesantren virtual Ar-Risalah melalui media Zoom pada malam hari ini, semua kita insya Allah mendapatkan kemuliaan, memperoleh apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tersebut. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad SAW. Ayah dan bunda, bapak dan ibu, kaum muslimin wal muslimat, peserta pesantren virtual yang dimuliakan oleh Allah dan saya hormati. Pada malam hari ini seperti yang telah disampaikan melalui informasi oleh penyelenggara kegiatan pesantren virtual dari Badan Pengelola Wakaf Ar-Risalah, setelah minggu lalu kita melakukan launching atau peresmian acara pesantren virtual ini, maka hari ini dengan izin Allah masuklah kita kepada inti daripada kegiatan kita, yaitu dalam rangka mengkaji agama Allah, menambah ilmu kita, meningkatkan pemahaman kita, meningkatkan wawasan kita, sebagaimana dalam visi dan misi pesantren virtual Ar-Risalah yang disampaikan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan keislaman menuju pemahaman Islam yang kafah, agar kita semua bisa menuju menjadi umat Islam yang merepresentasikan Islam rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini insya Allah untuk sekitar 40 atau 45 menit ke depan, sebagaimana telah diinfokan, kita akan masuk kepada kajian yang pertama, yaitu kajian tafsir Al-Quran. Oleh penyelenggara sengaja dipilihkan tema pada malam hari ini, kajian tadabbur Al-Quran, yaitu mentadaburi surah Al-Quran, surah Al-Mu'minun, ayat 1 sampai 11, yang dihimpun dalam sebuah judul atau dirangkum dalam sebuah judul, yaitu 6 karakter
mukmin yang sukses. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai tadabbur atau kajian tafsir kita pada malam hari ini, maka alangkah baiknya jika ayah dan bunda sambil mendengarkan kajian juga ikut membuka mushaf, ya, jika memang tidak terdapat di laptopnya mushaf, bisa sambil memegang mushaf sehingga kita melihat ayat demi ayat yang nanti akan kita tadaburi. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mentadaburi surah Al-Mu'minun, ya, surah Al-Mu'minun yang insya Allah kita semua pasti sudah sering membacanya. Kita semua sudah familiar dengan surah ini. Cuman mungkin yang belum efisien atau belum secara baik kita lakukan adalah mengkaji maksud daripada ayat-ayat Allah yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun, terutama ayat 1 sampai ayat 11 ini. Untuk itu pada malam yang berbahagia ini insya Allah kita akan coba tadaburi ayat demi ayat daripada surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ini. Bapak dan Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah, surah Al-Mu'minun seperti kita ketahui surat yaitu di nomor 23 atau di posisi yang ke-23 dari susunan surah-surah Al-Quran. Dan dia berada termasuk dalam juz yang ke-18 dan terdiri dari 118 ayat. Surah Al-Mu'minun ini, ayat dan bunda, termasuk surah-surah Makkiyah. Surah Makkiyah artinya surah yang diturunkan dalam periode dakwah Rasulullah di Mekah. Adapun kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Mu'minun? Karena di awal surat ini Allah secara spesifik menjelaskan tentang ciri-ciri atau karakteristik atau sifat-sifat orang-orang yang beriman atau Al-Mu'minun. Adapun mengenai asbabun nuzul, sebab diturunkannya surah Al-Mu'minun khususnya ayat 1 sampai 11 ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, bahwasanya beliau menjelaskan dahulu Rasulullah SAW ketika beliau menerima wahyu dari Allah, maka akan terlihat atau terdengar dari mukanya itu seperti bunyi lebah yang sedang berterbangan. Sekelompok besar lebah yang sedang terbang, yang mengeluarkan bunyi yang berdengung, ya. Maka kemudian ketika itu beliau terdiam, lalu menghadap kiblat dan kemudian berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang bunyi doa tersebut adalah Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tuharrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina wardi anna. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad unzilat alaina asyru ayatin man aqamahunna dakhalal jannah. Kata Rasulullah, telah turun kepada kita 10 ayat daripada Al-Qur'an, barang siapa yang mengamalkannya, menegakkannya, maka dijamin dia masuk surga, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah bacakan 10 ayat tersebut atau 11 ayat tersebut mulai daripada qad aflahal mu'minun dan sampai seterusnya hingga ayat yang ke-11. Ini diantara riwayat yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir yang menyebutkan tentang asbabun nuzul, ya. Salah satu asbabun nuzul yang terdapat riwayatnya mengenai surah Al-Mu'minun ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang mari kita coba mentadaburi ayat demi ayat daripada surah Al-Mu'minun ini. Dan dianjurkan kepada Bapak dan Ibu, ayah dan bunda untuk sambil melihat mushaf. Ya. Sambil melihat mushaf, boleh juga sambil melihat terjemahannya. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Allah berfirman dalam ayat pertama, apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Ayat ini dimulai dengan huruf qad. Huruf qad dalam bahasa Arab adalah huruf taukid. Huruf yang digunakan untuk meyakinkan suatu statement atau suatu pernyataan. Kata Allah, sungguh telah beruntung atau telah sukses orang-orang yang beriman. Di sini Allah mengatakan bahwasanya orang mukmin itu adalah orang yang sukses.
Nah, ketika kita mencari definisi sukses Bapak dan Ibu, tentunya kita semua, wabil khusus yang hadir dalam majelis kita ini, tidak ada satupun di antara kita yang tidak menginginkan kesuksesan dalam hidup kita. Semua orang ingin sukses. Bahkan orang yang mungkin mengalami gangguan akal pikiran, dia merasa saat itu dia sedang meniti jalan kehidupan menjadi orang yang sukses. Ya, cuman masalahnya adalah persepsi orang tidak ada yang sama terhadap kesuksesan itu. Kalau seorang petani, baginya kesuksesan itu adalah kalau hasil pertaniannya berlipat ganda. Kalau seorang pedagang, baginya kesuksesan itu adalah bisa membeli harga dengan semurah-murahnya suatu barang dan bisa dijual dengan harga yang semahal-mahalnya. Bagi seorang pegawai, sukses adalah ketika dia sebelum memasuki usia pensiun, dia bisa mencapai golongan tertinggi daripada jenjang karir pegawai. Dan bagi mahasiswa, bagi siswa, kesuksesan adalah ketika dia bisa masuk ke sekolah atau perguruan tinggi favoritnya. Artinya semua orang memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang kesuksesan ini. Namun sebagai seorang mukmin, maka sebaik-baik tempat kita untuk mencari definisi atau petunjuk tentang hakikat kesuksesan itu adalah dengan kita kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau kita buka Al-Quran, Bapak dan Ibu, ayah dan bunda, maka ketika kita membuka surah Al-Quran, surah yang kedua, surah Al-Baqarah, di situ Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan seterusnya sampai ayat yang kelima, Allah menutupnya dengan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah menceritakan bahwasanya orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung itu adalah seperti yang ditafsirkan dalam ayat 2 dan 3 serta 4, yaitu semua orang-orang yang menegakkan sholat, percaya kepada yang gaib, menunaikan zakat. Artinya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita membuka Al-Quran, ketika kita berjumpa dengan kata-kata aflaha, muflihun, tuflihun, atau kalimat faza, faizun, fauzan azima, maka itu sebetulnya semuanya adalah kalimat-kalimat yang berarti kesuksesan. Nah, kalau kita lihat ayat demi ayat yang membahas tentang kesuksesan dalam Al-Quran, maka semuanya bermuara kepada satu hal saja, yaitu Al-Quran menjelaskan, begitu juga hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kesuksesan yang hakiki itu adalah ketika seseorang mendapati dirinya, baik ketika dia sedang di atas dunia, begitu juga nanti di akhirat kelak, dia mendapatkan dirinya menjadi penduduk surga dan dihindarkan daripada siksaan api neraka. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 185 kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, semua yang memiliki jiwa akan merasakan kematian dan sungguh akan dicukupkan, akan disempurnakan amal kita pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan daripada siksaan api neraka, maka dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Jadi Bapak dan Ibu, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukseslah orang-orang yang beriman. Ya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, ayat 1 ini kemudian dijelaskan satu persatu apa karakteristik orang mukmin yang sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melihat tafsir daripada ayat 1 ini langsung dijelaskan oleh Allah pada ayat
berikutnya, yaitu melalui penjelasan dalam ayat kedua, ketiga, dan seterusnya. Allah menjelaskan di salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya mereka itu khusyuk, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ini tafsiran atau karakteristik orang mukmin yang beruntung, orang mukmin yang sukses menurut Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Al-Qur'an itu sendiri. Jadi kalau kita mempelajari ilmu tafsir ayah dan bunda, maka level tertinggi daripada tafsir itu adalah ketika Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu, ayat demi ayatnya itu ditafsirkan oleh ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Seperti yang saat ini sedang kita kaji. Ketika kita mengkaji tafsir atau pengertian atau makna daripada orang mukmin itu siapa yang beruntung, maka kita baca ayat yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini namanya tafsir Quran bil Quran. Mencari tafsir Al-Quran menggunakan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi yang pertama kata Allah, definisi atau karakteristik orang mukmin yang sukses itu adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, mungkin kemudian kita bertanya ayah dan bunda, apa yang dimaksud dengan khusyuk di dalam salat? Apa yang dimaksud dengan khusyuk di dalam salat? Nah, cara pertama kita untuk memahami makna khusyuk ini ayah dan bunda, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kembali mencari definisinya di dalam Al-Quran itu sendiri. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kamu, kata Allah, dengan sabar dan salat, karena sesungguhnya sabar dan salat itu sangat berat, atau salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Illa 'alal khashi'in. Orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk itu? Langsung dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya. Apa kata Allah? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang-orang yang ketika dia melaksanakan atau melakukan salatnya itu yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka mengira, mereka meyakini, mereka merasakan bahwa ketika mereka sedang menunaikan sholat itu, mereka sedang berhadapan dengan Tuhannya. Mereka sedang berjumpa dengan Tuhannya. Mereka merasakan bahwasanya di hadapan sekarang ada Rabb, ada Tuhan yang sedang dia sembah. Kemudian kata Allah, wa annahum ilaihi raji'un. Dan di dalam sholatnya itu mereka merasakan dalam batinnya, di dalam lubuk hatinya, bahwasanya mereka ketika hidup di atas dunia ini akan kembali suatu saat kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua intinya, kunci daripada khusyuk dalam salat itu adalah yang pertama, ketika seseorang salat, dia merasakan bahwasanya ketika dia berdiri menghadap kiblat, dia sedang menghadap wajhan biwajhin, bertatap muka dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya. Yang dengan demikian mustahil kiranya dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kegiatan sholat itu sendiri. Mustahil rasanya pikirannya melayang kemana-mana. Karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam pikirannya. Ketika dia sedang berhadapan dengan Allah, dan dia merasakan Allah berada di hadapannya, maka itulah yang akan mengantarkan seseorang itu untuk memperoleh sholat yang khusyuk. Kemudian yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Adanya perasaan, keyakinan di dalam hati bahwasanya tidak lama lagi, mungkin setelah sholat ini dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab amalnya, akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia jadikan sebagaimana kata Rasulullah, sholatnya itu sholat yang terakhir. Sallu sholatan muwadda. Demikian nasihat Rasulullah.
Di antara cara kita untuk mendapatkan solat yang khusyuk itu adalah jadikan solat yang sedang kita kerjakan itu seakan-akan itu solat terakhir yang akan kita kerjakan. Bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita solat dan solat itu adalah solat yang terakhir, tidak ada lagi solat setelah itu, dan setelah solat itu nyawa kita langsung dicabut oleh malaikat, maka tentunya kita akan berupaya sekuat tenaga untuk bagaimana supaya solat kita itu kita laksanakan dengan sekhusyuk-khusyuknya. Bapak dan Ibu, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang salafus salih, orang-orang yang terpilih, salah seorang orang pilihan daripada kalangan salafus salih yang bernama Hatimul Asam. Beliau dikenal pada zamannya sebagai salah seorang hamba Allah yang paling khusyuk. Baik khusyuk dalam sholatnya, khusyuk dalam tindakannya, khusyuk dalam pembawaannya, khusyuk dalam sikapnya. Suatu kali atau suatu hari beliau ditanya oleh orang lain, oleh sahabatnya, tentang perkara khusyuk ini. Beliau ditanyakan, wahai imam, wahai alim, bagaimana engkau bisa khusyuk di dalam sholatmu? Maka dijawab oleh Hatim al-Asam ini, apa kata beliau? Idza aradtu an usalli wa sami'tu nida'a rabbi qumtu ila wudu'i. Jika aku hendak solat dan saya mendengar panggilan azan, panggilan Allah melalui suara azan, qumtu ila wudu'i, saya langsung berwudu. Jadi persiapan dia untuk khusyuk itu dimulai sejak dia mendengar azan, langsung dia bergegas berwudu. Thumma aqbaltu ala musallaya, yakni masjid. Kemudian saya bergegas berangkat menuju masjid. Artinya seseorang ketika ingin mendapatkan solat yang khusyuk, maka yang utama adalah dia solatnya di masjid, bukan di rumah. Kemudian kata beliau, fa ukabbiru fi tahqiq. Kemudian aku bertakbir kepada Allah dengan takbir yang seksama. Artinya ketika dia bertakbir, dihadirkan segenap pikirannya, dia kumpulkan segenap hatinya, dan dia mengangkat tangan bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar. Karena sebagian kadang-kadang kita lihat banyak orang yang sholat, ya baik sholat sendiri, begitu juga sholat di masjid. Ketika dia takbir, dia tidak menghadirkan pikirannya, tidak menghadirkan perasaannya ketika dia memulai sholat dengan takbir itu. Makanya beberapa orang kita lihat ketika dia bertakbir, dia terlihat cukup lama. Ya, meskipun ini juga tidak mesti sampai berlebihan, tapi kalau kita mengikuti penjelasan daripada Hatim al-Asam ini, beliau bertakbir fi tahqiq, bertakbir dengan seksama, wa aqra'u bitartil, kata beliau, dan kemudian saya membaca dengan tartil. Artinya kalau seandainya sholat itu adalah sholat jahriyah, dibaca dengan tartil, dengan bacaan yang baik. Wa arka'u fi khudu', dan saya ruku' dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah. Wa asjudu fi khusyu', dan ketika saya sujud dalam keadaan khusyuk, merasakan sedang bermunajat, sedang memohon, sedang bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa atashahhadu fi yaqin. Ketika duduk tasyahud, beliau melafazkan kalimat-kalimat tasyahud itu dengan penuh keyakinan. Wa ajlisu fi tuma'ninah, dan saya duduk dalam keadaan tenang, tuma'ninah. Kemudian kata beliau, wa atasawwaru annal jannata an yamini. Lalu dalam keadaan salat itu saya bayangkan di kanan saya terlihat surga, wa annan nara an yasari. Kemudian di sebelah kiri saya terlihat bagaimana dahsyatnya api neraka, wa anna malikal mauti khalfa zahri. Dan ketika saya sholat, saya membayangkan di belakang punggung saya telah siap berdiri malaikat maut yang akan mencabut nyawa saya. Wa anna sirata tahta qadami. Dan begitu juga saya bayangkan bahwasanya jembatan Siratal Mustaqim sedang berada di atas atau di bawah kedua telapak kakiku. Wa annal ka'bata amami. Dan saya bayangkan juga Ka'bah ada di hadapan saya. Kemudian apa kata beliau? Setelah semua itu beliau lakukan, ya, segala daya dan upaya untuk menghadirkan rasa khusyuk itu beliau lakukan dengan membayangkan berbagai macam hal tadi.
Apa kata beliau? Tsumma la adri ba'da dzalika aqubilat salati am ruddat alayya. Masya Allah, subhanallah ya. Kata beliau apa? Dan setelah itu semua saya lakukan, saya pun tidak tahu. Dan saya pun tidak yakin apakah sholat saya itu diterima oleh Allah atau mungkin ditolak. Ya, subhanallah. Sudah seperti itu upaya yang beliau lakukan, beliau masih ragu, masih tidak yakin apakah sholatnya itu sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, ayah dan bunda rahimakumullah, karakteristik orang mukmin yang sukses yang pertama adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi sholat khusyuk ini sangatlah penting Bapak dan Ibu, ayah dan bunda. Bahkan dalam sebuah hadis pernah dijelaskan, kalaulah seandainya ada satu saja sholat yang kita yakin sholat itu khusyuk, maka dia cukup untuk menebus semua sholat-sholat yang lain. Tapi wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Apakah ada di antara kita yang pernah merasakan khusyuk sejak awal takbiratul ihram sampai terakhir mengucapkan salam, ya? Barangkali tidak ada di antara kita yang sampai ke level itu. Apalagi kita hidup di zaman saat ini yang penuh dengan godaan, penuh dengan fitnah. Khusyuk dalam sholat ini adalah perkara yang paling berat untuk kita capai, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, karakter mukmin yang sukses dalam ayat berikutnya, Allah mengatakan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau tadi orang yang khusyuk dalam sholatnya, maka karakter mukmin yang kedua yang sukses adalah yaitu orang-orang yang berpaling atau menjauhkan diri dari al-laghu. Apa itu al-laghu? Orang-orang yang berpaling daripada perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Dia berpaling daripada al-laghu. Walladzina hum 'anil laghu mu'ridun. Orang-orang yang berpaling daripada al-laghu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, salah seorang ulama tafsir ya, yang tidak diragukan lagi kualitas tafsirnya, beliau menjelaskan, kata beliau, yang dimaksud dengan kalimat ayat walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun itu adalah yaitu orang-orang yang berpaling dari seluruh perkara-perkara yang batil. Yang mana kebatilan itu meliputi yang pertama sekali adalah syirik. Kalau ada suatu majelis, suatu perbuatan, suatu kelompok, suatu tempat, suatu perbincangan, di situ orang membahas tentang perbuatan yang mengarah kepada syirik, maka ini adalah laghaw yang paling harus dijauhi oleh seorang mukmin. Ya. Kemudian baru maksiat-maksiat yang lain. Begitu juga perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, ya, banyak bersenda gurau, melakukan obrolan-obrolan yang membuang waktu, tidak ada faidah di dalamnya. Apalagi kalau sampai di dalamnya itu terdapat ghibah atau namimah wal iyadu billah. Jangankan kita dalam sebuah perkataan atau perbincangan kita dengan seseorang, di situ kita melakukan ghibah atau namimah. Bahkan kalau pembicaraan itu tidak terdapat ghibah atau namimah tersebut, maka itu masih kategori laghaw. Kalau di situ banyak isinya perkataan yang sia-sia, ya, banyak tertawa, banyak senda gurau, banyak hal-hal yang menghabiskan waktu kita. Makanya kata Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang berpaling daripada al-laghaw, yaitu segala sesuatu yang sia-sia. Karena ayah dan bunda rahimakumullah, waktu kita ini nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang diberikan oleh Allah selama 24 jam dalam sehari akan dihisab oleh Allah. Bahkan meskipun waktu itu hanya kita gunakan untuk sekedar bersenda gurau atau membicarakan hal-hal yang barangkali tidak ada manfaatnya. Nah, kemudian kita masuk kepada ayat yang berikutnya mengenai karakteristik orang mukmin yang sukses. Kata Allah, walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang mukmin yang menunaikan zakat.
orang mukmin yang mengeluarkan zakat. Nah, di sini Allah menjelaskan mukmin yang sukses itu adalah mukmin yang mengeluarkan zakat. Nah, para ulama menjelaskan ada dua pengertian zakat yang dimaksud dalam ayat ini. Yang pertama adalah mengeluarkan zakat atau mengeluarkan bagian dari harta benda yang wajib dizakatkan ketika telah sampai haulnya dan telah cukup nisabnya yang diberikan kepada asnaf atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi orang-orang yang mengeluarkan zakat hartanya ketika hartanya itu apakah itu emas, apakah itu pertanian, apakah itu perdagangan, apakah itu peternakan, atau bahkan apakah itu uang yang dia dapatkan yang saat ini telah dijadikan sebagai zakat pendapatan, maka jika telah sampai kepada haulnya dan cukup nisabnya, maka wajib untuk ditunaikan zakatnya. Dan yang berhak menerima zakat itu adalah asnaf atau orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 golongan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian zakat yang kedua yang dimaksud dalam menunaikan zakat di sini adalah zakat jiwa. Dalam artian yaitu orang-orang yang membersihkan jiwa dan hatinya serta menyucikannya dari segala macam bentuk maksiat dan akhlak-akhlak yang tercela. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha, dan telah beruntunglah orang-orang yang membersihkannya, menzakatkannya atau mensucikan jiwanya itu. Sebagaimana dalam surat Al-A'la ayat 14 kata Allah, qad aflaha man tazakka, dan telah beruntunglah, telah sukseslah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Kemudian Bapak dan Ibu, ayah dan bunda, hafizakumullah, berikutnya Allah menambahkan lagi sifat atau karakter mukmin yang sukses. Setelah tadi jelaskan orang yang khusyuk di dalam sholatnya, kemudian yang kedua orang-orang yang berpaling daripada perkataan-perkataan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, kemudian orang-orang yang menunaikan zakat, lalu karakter mukmin yang keempat adalah kata Allah, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dia menjaga kemaluannya. Dia tidak melakukan perbuatan zina, tidak melakukan perbuatan liwat, sihak, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah yang berhubungan dengan kemaluan dan perkara-perkara lainnya, kecuali kata Allah itu dia lakukan kepada istri-istrinya atau hamba-hamba sahaya yang dimilikinya. Pada zaman dahulu tentunya Bapak dan Ibu, ayah dan bunda, di saat orang-orang Islam pada zaman dahulu diizinkan oleh Allah untuk menggauli hamba sahaya, budak-budak yang didapatkan dari tawanan perang yang diambil oleh pasukan kaum muslimin, dijadikan budak yang sampai ditebus atau dibeli oleh orang lain, maka kepada tuan-tuannya dibolehkan untuk menggauli mereka. Ya, itu pengecualian pada zaman dulu, dan sekarang itu sudah dihapuskan oleh syariat Islam, ya, seiring dengan banyaknya Rasulullah menganjurkan para sahabat, orang-orang mukmin untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Maka barang siapa yang mencari kenikmatan, ya, yang mencari kesenangan selain daripada istri-istrinya atau hamba sahayanya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini perkara yang penting menjadi perhatian kita, ayah dan bunda, hafizakumullah, bahwasanya Allah mengatakan salah satu karakteristik ciri-ciri mukmin yang sukses itu adalah
yaitu mukmin yang menjaga kemaluannya. Ya, insya Allah kita semua yang hadir dalam masjid ini adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah, orang-orang yang disucikan oleh Allah, orang-orang yang sanggup menjaga kemaluannya kecuali hanya kepada pasangan hidupnya yang sah, ya, insya Allah. Kemudian ayah dan bunda rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah menjelaskan karakter yang kelima daripada seorang mukmin yang sukses adalah yaitu seorang mukmin yang menjaga amanah dan menunaikan janjinya. Kata Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yaitu orang-orang yang menunaikan amanah-amanahnya dan menunaikan atau menjaga amanah-amanahnya dan menunaikan janji-janjinya. Nah, di sini Allah membagi dua, ayah dan bunda, ada amanah, ada janji, ada amanatihim, ada ahdihim. Apa perbedaan antara amanatihim dan ahdihim di sini, ayah dan bunda? Ketika Allah mengatakan walladzina hum li amanatihim, ya, yaitu amanah-amanah, yaitu segala sesuatu yang dititipkan kepada kita untuk dijaga, untuk ditunaikan kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut. Nah, inilah dimaksud dengan amanah, titipan, kepercayaan. Jadi amanah ini adalah kata yang sangat umum. Janji juga termasuk amanah, ya. Komitmen itu juga adalah amanah. Barang titipan itu juga adalah amanah. Dan kehidupan kita ini semua adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahdihim atau janji-janji adalah yaitu perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan atau komitmen yang kita lakukan baik kepada Allah Subhanahu wa taala begitu juga kepada sesama manusia. Jadi kalau amanah itu sifatnya umum, menunaikan apa yang dititipkan kepada kita. Sebagaimana kata Al-Quran, Allah dalam Al-Quran, An-Nisa 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu semua untuk menunaikan amanah-amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan jika kamu berhukum di antara manusia, maka berhukumlah dengan hukuman yang adil. Innallaha ni'imma ya'izukum bih. Sesungguhnya Allah dengan itu memberi mau'izah, memberi nasihat kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, terkait dengan amanah ini ada dua pembagiannya. Ada amanah kita selaku hamba kepada Allah, yaitu yang pertama adalah menjalankan fungsi penciptaan kita oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita, tugas kita, yaitu hidup kita ini amanahnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada amanah yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah adalah amanah penciptaan tubuh kita ini, jasad kita ini. Semua yang Allah berikan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Seluruh anggota tubuh kita ini kita akan pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Mata kemana kita gunakan, mulut di mana kita gunakan, kedua tangan di mana kita gunakan, kedua kaki dan seluruh anggota tubuh kita ini adalah amanah. Bahkan juga termasuk amanah dalam menjaganya secara fisik. Ya, karena saat sekarang ini banyak orang-orang yang merubah ciptaan Allah dalam tubuhnya. Yang alisnya dibikin tipis lah, yang bibirnya dirubah bentuknya, yang hidungnya dirubah, ya. Yang macam-macam perbuatan manusia, ya, dalam rangka merubah ciptaan Allah, dan itu adalah perbuatan menyia-nyiakan amanah. Kemudian yang kedua, amanah antar sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak sekali amanah
amanah seorang suami terhadap istri, dan sebaliknya amanah seorang istri terhadap suami. Amanah suami kepada istri adalah untuk menjaga istrinya, menafkahinya, melindunginya, mengayominya, mengajarinya, memberinya kasih sayang, mengingatkannya dikala dia lupa. Dan amanah seorang istri kepada suami adalah menjaga kehormatannya, menunaikan hak-haknya, mendidik anak-anaknya. Dan amanah anak-anak daripada orang tua adalah mendidik mereka, mengajarkan mereka agama Allah, mengajarkan mereka akhlak-akhlakul karimah, menjaga pergaulan mereka, menghantarkan mereka kepada masa depan yang baik dengan menyekolahkan mereka di sekolah-sekolah yang baik, memberikan kepada mereka pendidikan-pendidikan terbaik, menjaga mereka daripada pergaulan-pergaulan yang menyesatkan mereka, pergaulan-pergaulan yang membuat mereka terjerumus di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah tetangga kepada tetangganya yang lain, amanah atasan kepada bawahan di kantor. Banyak sekali amanah yang diembankan oleh Allah kepada kita. Karena memang itulah dulu pilihan kita sebagai manusia. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal." Dahulu ketika Allah menciptakan amanah ini, yang pertama ditawarkan untuk mengembannya adalah langit-langit. Kemudian ditawarkan lagi kepada bumi. Kemudian ditawarkan lagi kepada gunung-gunung. Fa'abaina an yahmilnaha. Tapi semuanya enggan. Semuanya tidak mau, menghindar untuk mengemban amanah ini. Wa ashfaqna minha, dan mereka ketakutan. Merasa takut, merasa tidak berdaya untuk mengemban amanah itu. Wa hamalahal insan, akan tetapi manusia karena kebodohannya dia terima amanah itu. Dia pikul amanah itu. Innahu kana zaluman jahula, kata Allah. Dan sesungguhnya manusia itu sangat suka berbuat zalim dan sangat bodoh. Karena dia mudah menerima amanah tapi tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Kemudian ayah dan bunda hafizakumullah, dalam ayat berikutnya ketika tadi Allah menjelaskan bahwasanya karakteristik orang yang beriman yang kelima adalah orang yang menunaikan amanah, menjaga amanah-amanah dan menunaikan janji-janjinya. Kemudian yang terakhir Allah mengatakan walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang menjaga salat-salatnya. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga salat-salatnya. Yuhafizun. Apa maksudnya menjaga di sini, ayah dan bunda? Yang dimaksud dengan menjaga salat ada dua penjelasannya. Yang pertama adalah menjaga salat itu adalah menunaikan salat pada waktunya. Jadi pengertian menjaga salat yang pertama adalah ketika kita menunaikan salat bisa kita tunaikan pada waktunya. Dan ini adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah?" Apa amal ibadah yang paling disukai, dicintai oleh Allah? Kemudian apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, beliau mengatakan, qala as-salatu ala waqtiha. Yang paling dicintai oleh Allah adalah yaitu salat yang ditunaikan, yang dilakukan tepat pada waktunya. Tepat di awal waktu. Jadi bukan menunaikan pada waktunya, karena kalau waktunya salat zuhur, waktunya sampai asar. Tapi yang dimaksud dengan salat pada waktunya ini adalah salat di awal waktu. Salat berjamaah di masjid di awal waktu. Itulah yang dimaksud dengan penjelasan orang yang menjaga salatnya. Kemudian yang kedua, pengertian orang yang menjaga salat adalah yaitu orang yang di samping dia menunaikannya tepat pada waktunya, di awal waktunya, maka dia ketika menunaikan salat itu, dia menjaganya dengan menyempurnakan gerakan-gerakan salat tersebut dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian orang yang menjaga salat. Menjaga dari sisi melaksanakan salat itu tepat pada waktunya, di awal waktu,
bahkan kalau bisa berjamaah. Dan yang kedua, ketika dia menunaikan sholat tersebut, dia melakukannya dengan gerakan-gerakan yang sempurna sebagaimana tuntunan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tunaikan dengan sekhusyuk-khusyuknya. Kemudian setelah Allah selesai menjelaskan 6 karakter mukmin yang aflaha tadi, yang beruntung atau yang sukses tadi, maka Allah menutup penjelasannya tentang 6 karakter muslim atau mukmin yang sukses ini dengan mengatakan ulaika humul warithun. Mereka itulah. Siapakah mereka itu? Ya golongan yang 6 tadi. Orang yang sholatnya khusyuk, kemudian orang yang kedua orang berpaling daripada perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menunaikan zakat. Kemudian yang keempat adalah orang yang menjaga kemaluan. Dan yang kelima adalah orang yang menunaikan amanah dan menepati janji. Dan yang keenam adalah orang yang menjaga sholatnya. Lalu kata Allah, mereka yang berenam itulah, golongan yang berenam yang tadi disebutkan Allah itulah orang-orang yang akan mewarisi. Walladzina ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Nah, sampai di sini masih tergantung apa yang akan diwarisi. Nah, dalam ayat berikutnya Allah jelaskan lagi, alladzina yarithunal firdausa, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Sedikit penjelasan tentang kalimat mewarisi ini. Kenapa disebutkan kita mewarisi surga? Jadi seakan-akan surga itu tadinya punya orang lain, lalu karena kita menjadi orang mukmin yang memiliki 6 karakter ini, lalu kita menjadi pewaris surga Firdaus. Nah, ternyata setelah kita kaji, kita bahas dalam buku-buku tafsir, pengertian mewarisi di sini adalah karena sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, kata beliau, "Ma minkum min ahadin illa walahu manzilan." Tidak ada di antara kita ini kecuali nanti di hari kiamat, di akhirat kita memiliki 2 rumah. Semua manusia itu memiliki 2 rumah. Manzilun fil jannah wa manzilun fin nar. 1 rumah ada di surga dan 1 rumah ada di neraka. Fa in mata wa dakhala an-nara waritha ahlul jannati manzilahu. Kalau dia mati, kalau kita mati, lalu wal-iyazu billah orang tersebut masuk ke dalam neraka, maka jatah rumahnya yang tadinya disiapkan oleh Allah bagi dia di surga diambil oleh orang lain, diwarisi oleh orang lain, ya. Makanya kata Allah, ulaika humul warithun, ya. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi rumah-rumah orang penduduk neraka yang tadinya harusnya diambil oleh mereka, tapi karena mereka masuk neraka, rumah-rumah mereka yang ada di surga itu diwarisi oleh orang-orang yang mukmin. Terakhir, ayat dan bunda hafizakumullah, di sini Allah menyebutkan bahwasanya yang akan diwarisi itu adalah surga Firdaus. Apa itu surga Firdaus? Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus." Jika engkau meminta untuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, maka mintalah kepada Allah agar kamu dimasukkan ke dalam surga Al-Firdaus. Apa itu surga Al-Firdaus? Fa innahu a'lal jannah. Sesungguhnya surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi levelnya, yang paling tinggi kedudukannya dari segenap surga-surga yang ada. Wa minhu tafjuru anharul jannah, dan dari surga Firdaus itulah terbitnya atau mengalirnya sungai-sungai yang ada di dalam surga. Wa fawqahu arsyur rahman, dan persis langsung di atas surga Firdaus ini, disitulah terdapat arasy-Nya Rahman, arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu hafizakumullah, ayah dan bunda rahimakumullah, inilah penjelasan tentang 6 karakteristik orang mukmin yang dikatakan oleh Allah orang yang sukses, orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun.
Sungguh telah sukses, telah beruntung orang-orang yang mukmin. Siapakah orang yang mukmin yang sukses itu? Allah sendiri yang menjelaskan. Allah sendiri yang mentafsirkan di dalam ayat-ayat berikutnya bahwasanya orang yang mukmin yang sukses itu adalah yang pertama adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Orang yang menegakkan rukun-rukun salat dengan sempurna, yang memfokuskan pikirannya, melepaskan pikirannya daripada dunia ketika dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karakteristik mukmin yang sukses itu adalah orang-orang yang berpaling, yang menjauhi perkataan-perkataan yang sia-sia. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bahkan dalam penjelasan sebagian ulama mengatakan termasuk yang sia-sia di sini adalah pekerjaan mendengarkan lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya. Musik-musik yang tidak ada manfaatnya. Itu termasuk perkara laghaw. Atau kita main game misalnya. Main game berjam-jam itu termasuk perkara laghaw. Main catur berjam-jam, main domino ya. Atau perkara-perkara yang tidak ada di situ terdapat unsur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun juga tidak bisa dikatakan di situ ada dosa yang jelas. Artinya perkataan yang sia-sia tidak memiliki hikmah, tidak memiliki makna ya. Maka semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu orang mukmin yang menunaikan zakat. Baik zakat dalam artian dia keluarkan bagian dari hartanya ketika hartanya itu sampai haulnya dan cukup nisabnya, atau menunaikan zakat jiwanya dengan membersihkan jiwanya itu daripada segala macam penyakit-penyakit jiwa, segala macam hal-hal yang merusak kejiwaannya selama ini, dia bersihkan dengan bertaubat, beristighfar, berzikir, menghiasi dirinya dengan akhlakul karim. Kemudian yang keempat, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya agar tidak dia gunakan sembarangan, agar tidak dia nikmati hal-hal yang diharamkan oleh Allah kecuali kepada istri-istrinya atau hamba sahayanya. Karena seandainya dia mencari di balik atau selain kepada mereka itu tadi, istri atau hamba sahayanya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, kata Allah. Dan kemudian yang kelima, orang mukmin yang sukses itu adalah orang yang menjaga amanah. Menjaga segala macam bentuk amanah yang diembankan oleh Allah kepadanya, yang diembankan oleh manusia kepadanya. Wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menunaikan janji-janjinya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu orang yang menjaga solatnya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Menjaga dalam artian melaksanakannya, menunaikannya tepat di awal waktu, kemudian ketika dia menunaikannya, dia melakukannya dengan gerakan-gerakan yang khusyuk, gerakan yang sempurna dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Ayah dan bunda hafizakumullah. Barangkali ini sedikit tadabbur yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita tadabburi tadi menambah pemahaman kita tentang Al-Quran, dan tentunya tidak berhenti di pemahaman itu saja. Selanjutnya adalah kita tunaikan, kita laksanakan, kita aplikasikan, kita implementasikan di dalam kehidupan kita, di mana kita berazam agar kita bisa menjadi orang mukmin yang sukses dengan 6 kriteria yang tadi telah kita jelaskan. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Terima kasih atas perhatian ayah dan bunda semuanya. Tentunya penjelasan ini masih sangat jauh daripada sempurna dan masih banyak hal yang perlu digali lagi, karena Al-Quran ini adalah samudra ilmu. Meskipun malam ini kita telah membahas tafsir surat 1 ayat 1 sampai 11 ini selama lebih kurang 40 menit, tapi mau berapa kali pun kita ulang, maka setiap kita mengkajinya, di situ kita akan mendapatkan kembali ilmu yang baru, pemahaman yang baru, wawasan yang baru, karena Al-Quran itu adalah mu'jizat. Mu'jizat Nabi Muhammad SAW yang kekal abadi ila yaumil qiyamah. Mukjizat yang luar biasa. Tidak ada kitab di dunia ini
yang dibaca orang berulang-ulang dan tidak bosan orang membacanya. Kalau kita pikir ada cerpen atau ada komik atau ada buku ilmiah apapun, paling kuat kita bacanya mungkin 1 kali atau 2 kali dari awal sampai akhir. Nah, mungkin nggak ada yang sampai 3 kali. Tapi kalau Al-Quran, kita baca sekali, khatam, kita ulang lagi, khatam lagi, kita ulang lagi, khatam lagi, sampai berkali-kali, dan yang lebih aneh lagi, banyak di antara kita yang tidak paham isi kandungannya, tidak paham arti dan maksudnya. Tapi kita baca terus, karena memang Al-Quran itu adalah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ayah dan bunda, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi ada manfaat bagi ayah dan bunda. Silahkan jika ada yang ingin menambahkan atau mungkin bahkan mengkoreksi apa yang tadi kita sampaikan atau ingin bertanya, maka kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak MC atau moderator untuk menyampaikan jika ada mungkin komentar atau pertanyaan daripada ayah dan bunda. Fadhil. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Ustadz Rahimul Amin yang telah menyampaikan materi penting kepada kita semua pada malam hari ini, bagaimana menjadi orang yang sukses di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang berada dan mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini tergolong kepada orang-orang 6 karakter mukmin yang sukses di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diwarisi surga Firdaus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ayah bunda, kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi sebelum acara ini berakhir. Kita akan buka kesempatan pada ayah bunda yang ingin berbagi atau bertanya kepada Ustadz Rahimul Amin melalui Zoom kita pada malam hari ini, bisa raise hand atau melalui kolom chat kita. Sudah ada Ustadz Rahim, ini Bapak Muhammad Amir yang akan bertanya kepada Bapak. Kami persilakan Pak, di unmute, kemudian diperkenalkan nama dan orang tua dari anandanya, sehingga nanti kita siapkan souvenir insya Allah dari Bank Nagari Syariah. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Amir Ustaz, orang tua dari Ahmad Hadi Yasin, Nairobi, IPA kelas 10 Ustaz. Jadi pertanyaan saya sebenarnya satu merupakan pertanyaan, barangkali yang kedua pendalaman Ustaz. Yang pertama tentang bagaimana sholat yang khusyuk luar biasa yang dicontohkan oleh Hakim Al-Aslam ini ya, Al-Asam ya. Bagaimana beliau sampai merasa di depan di belakangnya api neraka, di belakangnya ada malaikat maut. Kalaulah seperti ini Ustaz, apakah seseorang itu akan lupa sekitarnya? Padahal di dalam sholat itu juga kan, di dalam fikih itu bahwa seseorang itu ketika sholat, kemudian di depannya ada ular, atau ada kalajengking, atau sesuatu yang membahayakan, itu mereka bisa bergerak. Dan artinya tidak membatalkan sholat. Seperti itu, orang sholat itu tidak lupa situasi. Kalau seperti Hakim Al-Asam ini, apakah dia ingat sesuatu kalau sempatnya seperti itu kondisinya gitu, sampai seakan-akan di depannya di belakangnya malaikat sudah siap mengambilnya, di bawahnya ada sirot dan lain sebagainya. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua tentang yang ayat keempat ini, ayat kelima ya, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kemudian tadi dijelaskan oleh Ustaz tentang illa ala azwajihim aw ma malakat
aymanuhum fa innahum ghairu malumin, ya. Kemudian ada yang menggelitik saya rasa Ustaz, mau diperjelas bahwa kata Ustaz tadi bahwa seperti seseorang itu boleh menyalurkan hasratnya itu hanya kepada istrinya, ila ala azwajim au ma malakat aymanuhum, atau hamba sahaya yang sekarang sudah dihapus. Kita memperjelas saya hanya PBB karena memang saat ini, tapi bukan berarti aturan itu terhapus. Bisa saja seandainya ke depan akan kembali lagi seperti zaman dulu, bukan mustahil ayat ini akan bisa dipakai lagi, bisa dijalankan lagi. Sama seperti sekarang Ustaz, kan seperti kisos di Indonesia khususnya nggak bisa kita lakukan kisos karena memang kita berdasarkan UUD 45, tapi bukan berarti hukum kisos itu tidak ada, karena kebetulan saja saat ini kondisinya tidak bisa terjalankan dalam hal ini gitu. Mohon penjelasan pencerahannya Ustaz. Kami baca belum ada penghapusan ila ala azwajim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Yang dihapus hanya perbudakannya. Seandainya pun sekarang ada lagi budak, apa memang ayat ini nggak berlaku lagi Ustaz? Itu barangkali mohon pendalaman penjelasan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Amir, tadi orang tua dari Ahmad Hadiyatin, Nairobi, kelas 10 Ustaz, IPA. Oke, syukron Pak. Terima kasih. Bagaimana Sarahim, kita langsung jawab atau kita tunggu pertanyaan berikutnya? Boleh kita jawab dulu mungkin barangkali, atau terserah bagaimana baiknya. Baik, kita tambahkan satu pertanyaan Sarahimul Amin dari kolom chat ini. Dari Ibu Irmawati Yahya, beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menghadirkan hati dalam sholat sehingga terasa nikmat berlama-lama dalam sholat? Nah, barangkali dua pertanyaan itu dulu, Sarahimul Amin. Silakan kita jawab. Iya, baik. Tadi pertanyaan dari Bapak Muhammad Amir ya. Pertama mengenai sholat khusyuk ya. Apakah yang dimaksud dengan sholat khusyuk itu seseorang itu sampai putus indranya, mungkin ya, indra mata, indra 5 indra yang ada tubuhnya tidak merasakan lagi apa yang ada di sekelilingnya ya. Sementara kata beliau, kalau kita sholat kita melihat ada ular atau ada kalajengking yang mendekati kita, kita dibolehkan untuk mengusirnya gitu ya, atau menghindar daripadanya, atau ada mara bahaya apapun itu ya. Nah tentunya ketika kita bicara tadi tentang Hatim Al-Asam, ya ketika beliau menceritakan tentang bagaimana upaya beliau untuk mendapatkan sholat yang khusyuk itu yang beliau lakukan tadi. Beliau hadirkan dalam hatinya ya bayangannya, bagaimana ada surga di kanannya, ada neraka di kirinya, ada malaikat maut di belakang punggungnya, ada siratal mustaqim di bawah telapak kakinya ya. Kemudian dia sempurnakan gerakannya, dia baca dengan tartil ya. Artinya itu adalah semacam usaha, upaya dia untuk mendapatkan sholat yang khusyuk ya. Dan kita tidak boleh lupa di ujung perkataannya tadi beliau mengatakan di situ pun beliau tidak tahu sholatnya itu diterima atau tidak. Artinya beliau sendiri belum sampai sebetulnya ke level khusyuk yang beliau inginkan. Karena kalau ketika sholat itu khusyuk, ya nggak mungkin dia merasa kekhawatiran sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita membaca beberapa cerita tentang bagaimana dulu upaya daripada sholat khusyuk ini, kalau saya tidak salah pernah membaca sebuah riwayat ketika Rasulullah menguji sahabatnya yang kalau seandainya ada yang bisa sholat khusyuk, maka akan diberikan jubah atau rida selendang Rasulullah yang berwarna merah. Kemudian tampillah satu persatu sahabat
ya akhirnya tidak ada satupun yang bisa mengaku bahwasanya sholatnya khusyuk, karena pasti dalam sholatnya itu kebayang itu ridanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya. Namun juga tidak dipungkiri bahwasanya ada orang-orang yang mendapatkan kekhusyuan dalam level-level yang berbeda-beda tentunya, Pak. Karena kita sendiri tidak pernah tahu apa hakikat yang sesungguhnya daripada khusyuk itu. Kita cuma bisa berpatokan kepada penjelasan Al-Qur'an, yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Siapa orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia merasa dia sedang menghadap Allah dan dia merasa dia akan segera kembali kepada Allah. Dan adapun khusyuk itu sendiri bukan berarti orang dari awal dia takbiratul ihram sampai dia salam, dia dalam keadaan khusyuk terus dengan nilai 100%, dengan nilai 10 atau 100 atau 100%. Nah, itu rasanya sesuatu yang sangat mustahil. Ya, sesuatu yang sangat mustahil. Tapi pengertian orang khusyuk dalam salat itu adalah ketika dia pikirannya melenceng, ya, terpikirkan yang lihat, dia langsung kembali kepada gerakan salatnya, kepada bacaan salatnya, kepada inti daripada salat itu, yaitu tadi adalah mengingat Allah, merasakan bahwasanya dia sedang berjumpa dengan Allah dan dia akan segera kembali kepada Allah. Jadi tidak ada pertentangan di situ ya Pak Muhammad Amir antara seseorang yang berupaya untuk salat khusyuk dengan dia juga memperhatikan keadaan di sekelilingnya, ya. Tapi memang ada cerita-cerita yang pernah kita baca. Kalau tidak salah sahabat Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah, yang ketika beliau itu Ali bin Abi Thalib atau Amr bin As ya kalau saya tidak salah, yang ketika di punggungnya tertancap sebuah panah atau pedang, nah beliau meminta kalau itu ingin dicabut, beliau ingin dicabut dalam keadaan sholat, ya, karena di saat itulah beliau tidak merasakan sakit. Saking beliau larut dan tenggelam dalam munajatnya kepada Allah, khusyuk dalam sholatnya, sehingga beliau memilih kalau ingin dicabut pedang atau panah itu dicabut ketika beliau sedang dalam keadaan sholat. Kemudian terkait dengan hamba sahaya tadi, apakah hamba sahaya itu dihapuskan atau tidak? Ya, memang secara eksplisit ya tidak ada pencabutan hukum daripada kepemilikan hamba sahaya atau hukum menggauli hamba sahaya. Namun Rasulullah SAW dengan dakwahnya yang penuh hikmah, ya, beliau sangat gigih untuk melepaskan manusia daripada perbudakan ini. Ya, makanya saya tadi ketika mengatakan sudah tidak diadakan lagi karena memang faktanya saat ini sudah tidak ada. Seiring dengan dakwah Rasulullah SAW, di mana beliau sangat memotivasi orang untuk memerdekakan budak, tapi yang tidak memerdekakan budak juga tidak dicela oleh Rasulullah. Ya, orang-orang yang misalkan dia melanggar kafarah atau dia katakanlah berhubungan dengan istrinya di waktu siang hari, maka Rasulullah menyuruhnya menggantinya itu dengan memerdekakan budak. Jadi meskipun hukumnya secara eksplisit atau secara tegas tidak dihapuskan oleh Allah, tapi Rasulullah SAW dengan dakwahnya, dengan akhlaknya, dengan kebijakannya dan dengan dakwahnya yang sangat mulia itu, beliau telah mengarahkan kepada umatnya untuk menghapuskan perbudakan ini. Ya, tapi ya saya sependapat mungkin tadi dengan yang Pak Muhammad Amir sampaikan. Ketika nanti situasi kembali kepada zaman dahulu, di mana terjadi kembali peperangan, dan itu memang ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya nanti manusia ini akan kembali berperang, tidak menggunakan pistol atau senapan, ya kembali berperang menggunakan besi, panah, tombak dan sebagainya. Yang di situ nanti akan terjadi praktek tawar menawar, ya ada budak, ada hamba sahaya, ya bisa jadi memang hukum daripada hamba sahaya ini akan ada kembali dan hukumnya akan melekat seperti yang tadi disampaikan salah satunya dalam surah Al-Mu'minun tadi, yaitu boleh seseorang itu ketika memang dia memiliki budak,
budak yang sah ya menurut undang-undangnya, menurut aturannya yang berlaku di situ, untuk katakanlah dia menggaulinya. Ya, nah, itu penjelasannya. Bagaimana Pak Muhammad Amir? Masih ada yang perlu diperjelas lagi? Suaranya masih off, Pak. Bisa Ustaz. Alhamdulillah. Artinya usaha-usaha para sahabat untuk khusyuk itu memang yang perlu kita jalankan. Kalau hakikat daripada khusyuk ini memang masih kita harus tetap belajar dan berbeda-beda. Yang penting dalam awal sampai akhir kembali lagi ke sholat gitu Ustaz. Ya, Ustaz. Syukron Ustaz. Wa iyyakum jazakumullah khair. Afwan Pak Muhammad Amir, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bermanfaat. Silakan Ustaz Aris, penanya berikutnya. Dan sebelum ada penanya berikutnya, saya juga meminta kepada admin agar seluruh pertanyaan yang terdapat di kolom chat ini nanti untuk di-save, dicatat. Jika kita tidak sempat menjawabnya langsung pada kesempatan ini, nanti insya Allah akan kita sampaikan jawabannya melalui ruangan WAG ya, atau WhatsApp grup kita virtual, pesantren virtual ya. Jadi tidak ada satupun pertanyaan yang terlewatkan dalam majelis ini, kecuali insya Allah kita akan coba carikan jawabannya insya Allah. Silakan Ustaz. Baik, Ustaz Rahimul Amin. Tadi di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Irmawati sebenarnya tentang khusyuk yang sudah saya jawab. Selanjutnya silakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung, silakan raise hand. Silakan Ibu ortu dari Zaki Bu ya. Silakan Bu, di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam penjelasan tadi kita juga salah satu karakter mukmin yang sukses orang-orang yang menunaikan zakat. Kami mohon penjelasan kembali Ustaz, karena terkadang di kalangan kita masih menjadi dilema tentang zakat profesi Ustadz. Zakat profesi yang terkadang masih ada sebagian menganggap tidak bisa dipungut bertahap per bulan itu Ustadz. Jadi harus menunggu haulnya ya sampai 1 tahun baru itu diambil. Jadi mohon penjelasan kembali dari Ustadz sehingga kami tidak ragu lagi dan bisa menyampaikan dengan kawan-kawan yang masih beranggapan itu harus sampai 1 tahun terlebih dahulu. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, anaknya Zaki dan Farhan kelas berapa? Ahmad Zaki Farhan Ustadz kelas 12 Gaza. Oh, kelas 12 Gaza. Terima kasih. Silakan langsung Ustaz Rahimul Amin. Ya, terima kasih Bunda dari Zaki Farhan. Terkait dengan zakat profesi ini memang perkara yang baru dimunculkan di sekitar beberapa dekade terakhir melalui ijtihad para ulama ya. Karena kalau kita cuma berbicara tentang objek zakat yang disebutkan dalam referensi hadis-hadis Rasulullah SAW, yang objek zakat itu kan yang disebutkan adalah pertanian, peternakan, binatang ternak, emas, ya, kemudian apalagi perdagangan, ya. Adapun mengenai zakat profesi yang saat ini kita identik dengan uang, gaji, ya itu memang tidak ada landasan secara langsung daripada Al-Quran maupun hadis. Akan tetapi para ulama tentunya dengan kedalaman ilmu mereka berijtihad
bahwasanya di zaman modern ini ya orang tidak lagi memiliki kekayaan itu bentuknya dalam bentuk ternak atau dalam bentuk pertanian atau sawah, tapi bentuknya uang. Dia bekerja pagi, sore, siang, dan malam, yang dia hasilkan adalah uang. Ya, dan dengan uang itu dia menikmati kehidupannya di atas dunia, ya. Dan memang untuk saat ini yang lebih relevan dinikmati manusia itu adalah uang itu sendiri gitu. Nah, akhirnya dengan hal ini para ulama berijtihad bahwasanya zakat hasil profesi itu juga dikenakan kewajiban untuk berzakat. Nah, ini memang perkara khilafiyah ya Ibunda. Bunda ya. Jadi ada yang mengakuinya itu adalah objek zakat ya, dengan mengkiaskannya ya, kalau tidak salah mengkiaskannya kepada perdagangan atau kepada emas ya. Tapi ada yang menolaknya sama sekali karena tidak ada nasnya atau dalilnya daripada hadis ya. Nah, kita pada posisi yang mana? Ya, tentunya dalam hal ini kita maksud saya bukan bebas memilih. Kita tanyalah pada hati kita masing-masing ya. Kalau kita tidak menganggap zakat profesi ini merupakan kewajiban, maka kapan sesungguhnya kita akan bisa berzakat? Ya, kalau ditunggu punya pertanian, kita nggak punya sawah ya. Kalau ditunggu punya ternak, kita bukan peternak gitu kan. Kalau ditunggu punya emas 80 gram, ya kita juga biasanya penghasilan kita tidak sampai untuk punya segitu gitu ya. Nah, makanya itu ijtihad daripada ulama, diantaranya Syekh Yusuf Al-Qardawi kalau tidak salah, yang beliau menyarankan agar zakat profesi itu atau profesi itu dijadikan objek zakat. Nah, kemudian jika itu sudah disepakati menjadi objek zakat, ada lagi perbedaan. Ada yang mengatakan itu dipotong tiap bulan. Ya. Nah, yang dizakatkan itu apakah dari gaji bruto atau neto? Nah, bruto itu maksudnya misalkan gajinya katakanlah 10 juta sebulan. Apakah 10 juta itu diambil 2,5%-nya atau dikeluarkan dulu semua kebutuhan, lalu jika yang tersisa itu mencukupi 1/12 dari nisab setahun, maka dia wajib dizakatkan. Ya, nah ini ada khilafiyah lagi. Ya, ada yang mengatakan gaji bersih saja setelah dikeluarkan semua, kalau masih ada sisanya dan sampai nisabnya itu yang wajib dizakatkan. Tapi kalau tidak, ya nggak wajib. Karena jangankan untuk berzakat yang ada aja nggak cukup gitu. Meskipun penghasilannya 5 juta atau 7 juta yang kalau dibawakan ke harga emas kan nisab daripada gaji itu kalau dikiaskan ke emas kan sekitar 3 juta sekian gitu ya. Nah, itu katanya sudah kena kewajiban zakat profesi. Tapi kalau kita melihat pada realita kehidupan kita, uang 3 juta itu nggak pernah cukup untuk kehidupan kita. Bahkan 5 juta pun nggak cukup. Ya, saat ini apalagi dengan situasi ekonomi yang segala macam mahal, ya tidak cukup. Nah, makanya kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau seandainya memang kita menginginkan tabungan amaliyah, amal harta benda kita untuk kita bawa nanti di akhirat, maka nggak usah pakai hitung-hitungan, oh ini bersih atau kotor, oh ini objek zakat atau tidak. Selama memang ada rezeki, keluarkanlah. Ya, selama memang ada rezeki, keluarkanlah. Kalau memang tidak mau berzakat, ya minimal kita berinfak, bersedekah, atau berwakaf. Ya, itu juga salah satu cara untuk kita membersihkan harta-harta kita. Jadi demikian ya Bunda ya. Untuk zakat profesi ini terus terang saya agak moderat di sini. Saya tidak mengatakan harus diambil pendapat yang mengatakan wajib di atas zakatnya. Maksud saya tidak termasuk yang berpendapat ke arah sana ya. Kalau ditanya pendapat pribadi saya pun juga mempraktekkan ujungnya gaji tersebut meskipun lebih dari 3,5 juta, maka kita mengeluarkan zakat. Bagaimana Bunda?
Syukran Ustaz atas penjelasannya. Jazakallah khair. Cukup Ustaz. Ya, jadi kembali kepada Baik. Kita masing-masing ya Bunda. Kalau memang kita merasa uang yang kita keluarkan itu adalah pasti akan kembali kepada kita nanti di akhirat, perkara sampai tidak sampai nisabnya zakat atau bukan zakat, tapi kita tunaikan setiap bulan, ya kita keluarkan bagiannya, maka insya Allah itu akan kita terima kembali di akhirat nanti. Karena sesungguhnya harta kita adalah apa yang kita keluarkan, apa yang habiskan itu akan jadi kotoran atau akan diambil orang lain, anak kita, ahli waris kita. Tapi yang harta kita sendiri adalah apa yang kita simpan di akhirat melalui zakat, melalui infak, melalui sedekah, melalui wakaf, maka itulah sesungguhnya harta kita. Makanya kami di BPW Ayah Bunda, slogan kami sekarang adalah, kalau orang selama ini selalu mengatakan buat apa numpuk-numpuk harta, harta nggak akan dibawa mati. Sekarang kami balik, slogan kami adalah harta itu semua yang kita punya ya bisa kita bawa mati. Semua harta atau sebagian besar dari harta yang kita miliki bisa kita bawa mati semuanya. Ya, yaitu dengan cara menginfakkannya, menafkahkannya, mewakafkannya. Itu akan jadi milik kita semua. Tapi kalau tidak ada yang kita zakatkan, tidak ada yang kita nafkahkan, kita sedekahkan, kita wakafkan, ya semua diambil oleh ahli waris kita, dibagi-bagi, ya kita tinggal paling yang kita bawa peti aja ke dalam kubur kita. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Saiful Amin yang telah menjawab dari beberapa pertanyaan tadi. Waktu kita sudah habis, Ustaz. Baiknya bagaimana? Ada berapa pertanyaan di kolom chat? Nanti apakah bisa dilanjutkan di grup WA saja, Ustaz Rahimul Amin? Ya boleh satu lagi, Ustaz, kalau ada yang bertanya langsung. Kalau yang di chat nanti kita sampaikan di WA boleh. Atau mau dibacakan, kalau tidak ada yang bertanya langsung, mungkin dibacakan 1 atau 2 soal di chat, setelah itu kita tutup. Baik, ada yang mengangkat tangan ini dari KBBS Alfianti. Silakan. Diperkenankan Ibu menyalakan kameranya, Bu. Kemudian silakan bertanya, memperkenalkan nama dan nama anaknya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfianti. Anak kelas 2 MA Muhammad Arayan kelas 2 Bukhara. Kemudian Muhammad Najib Anabi 1 MA Nairobi. Di sini Ustaz saya mau nanya, kebetulan kemarin saya kan masih statusnya pegawai, akhirnya zakat dikeluarkan setiap bulannya yang disisihkan, kemudian dibayarkan setiap mau Lebaran. Sekarang kebetulan udah resign karena adanya mutasi, sehingga mendapatkan istilahnya pesangon Ustaz. Kemudian pesangon itu kan saya anggap seperti pembayaran gaji Ustaz. Saya sisihkan langsung zakatnya. Kemudian sisanya setelah dibayar zakat, saya simpan dalam bentuk emas. Setelah setahun, apakah zakatnya dikeluarkan lagi Ustaz? Masalahnya ini rencananya untuk saving dia gitu. Itu Ustaz. Ya, jadi singkatnya pertanyaan Bunda, suatu objek zakat yang tadi diceritakan uang pesangon ya, setelah didapat karena jumlahnya melebihi nisab ya, setelah masuk haulnya, jadi tidak langsung dizakatkan ketika didapat ya Bunda ya. Kita tunggu dulu apakah sudah sampai haulnya dan kita lihat apakah sampai nisabnya ya, baru kita keluarkan zakatnya. Jadi bukan berarti begitu dapat pesangon tidak ya. Tunggu dulu haulnya ya, dan lihat juga nisabnya. Kalau sudah kita bayarkan, kemudian kata Bunda tadi dibelikan emas, dan ternyata emasnya itu juga melebihi nisab ya, melebihi 80 gram. Nah,
Ketika datang haulnya berikutnya, tahun kedua, atau telah setahun pula kita menyimpan emas itu, yang nilainya katakanlah sama atau lebih dengan 80 gram, maka menjadi kewajiban kembali Bunda untuk mengeluarkan zakat emas itu. Ya mungkin kita bisa simpulkan, zakat itu lama-kelamaan memang mengurangi harta kita secara fisiknya. Ya, yang tadinya mungkin ada 100 gram, dikeluarkan 2,5%-nya berkurang dia kan, besoknya lagi karena masih senisab berkurang lagi dan berkurang lagi. Tapi itu secara zahirnya demikian. Namun secara hakikatnya adalah kata Rasulullah, "Ma naqasa malu min sadaqah." Tidak akan pernah kurang sebuah harta yang dikeluarkan sedekahnya, yang dikeluarkan zakatnya. Karena zakat itu sendiri pengertiannya adalah bertambah. Ya, apanya yang bertambah? Keberkahannya. Mungkin yang itunya yang berkurang, tapi Allah tambahkan daripada sisi-sisi yang lain. Ya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kebahagiaan dalam kehidupannya, rumah tangganya, anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak bakti, anak-anak yang sukses. Ini harta kali lipat dari sekian persen daripada emas kita yang diambil setiap tahunnya itu oleh Allah. Yang itu juga diberikan kepada semua orang yang membutuhkannya, plus juga menjadi tabungan amal kita nanti di akhirat. Ya, jadi jawabannya adalah benar. Setelah dia jadi emas, setiap sampai haulnya, dan faktanya dia nisabnya juga lebih daripada nisab, atau sama dan lebih dengan nisab, wajib untuk ditunaikan kembali zakatnya. Begitu ya Bunda ya? Ya, syukuran Ustaz. Kalau seandainya pas habis pas jatuh hisapnya Ustaz, ternyata dananya tadi kurang dari hisapnya harus dikeluarkan. Mungkin ada karena pemakaian atau renovasi rumah gitu Ustaz. Gimana itu Ustaz? Ya, otomatis memang tidak menjadi kewajiban untuk berzakat ya, karena sebelum haulnya masuk dia telah berkurang untuk keperluan yang memang juga urgent ya, keperluan yang juga memang daruri ya, atau penting. Jadi tapi yang penting jangan disiasati, karena ada juga orang yang mensiasati gitu ya Bunda ya, supaya lepas jauh terhindar daripada kewajiban zakat, menjelang jatuh haulnya dia bikin siasat, dia belikan ke emas, dia belikan ke tanah. Nah, Allah kan maha tahu niat kita ya. Allah maha tahu niat kita. Kalau memang kita sengaja melarikan diri daripada kewajiban zakat, Allah maha tahu. Ya, tapi kalau memang karena suatu keperluan yang sifatnya penting, darurat, belum sampai haulnya, uangnya sudah kadarnya sudah kurang daripada nisabnya, maka tidak wajib dia untuk ketika haulnya itu jatuh untuk dikeluarkan zakatnya, karena memang nisabnya sendiri sudah nggak sampai gitu. Allahu a'lam. Syukuran Ustaz. Satu lagi boleh Ustaz? Kebetulan Ya. dulu masa kerja, karena pegawai otomatis kita untuk memiliki rumah harus minjam gitu Ustaz. Kebetulan kerja di syariah gitu Ustaz. Kemudian ambil KPR di syariah. Kemudian ada juga teman punya pendapat katanya waktu cicilan kan gaji habis itu Ustaz, nggak terima sama sekali. Kemudian katanya memang di setiap bulannya nggak bayar zakat, tapi setelah rumahnya siap, utangnya udah lunas, kemudian dihitung berapa nilai rumah, dikeluarkan zakatnya gitu Ustaz. Jadi yang benarnya gimana itu Ustaz? Syukur Ustaz. Ya, jadi ada orang-orang tertentu yang memang sebetulnya tujuannya untuk berhati-hati ya. Betul, Ustaz. Tujuannya untuk kehati-hatian. Tapi kadang-kadang ada kehati-hatian yang tidak pada tempatnya, terlalu berlebihan ya. Jadi ketika uang itu digunakan untuk mencicil rumah, jadi pada hakikatnya uang itu telah habis untuk suatu keperluan yang darurat sebetulnya. Ya, telah habis. Makanya kembali kepada hukum daripada harta profesi tadi. Sama aja dengan kita belanja setiap bulan, nggak usah rumah lah ya Bunda ya. Kita pulang kita buat bayar sekolah anak, bayar listrik, kan habis itu tiap bulan biasanya. Nah, apakah itu dikenakan zakat? Nah, kalau kita berpendapat itu dikenakan zakat, bersama dengan yang tadi. Begitu rumahnya selesai,
ya, nah, dikeluarkan zakatnya. Nah, tapi itu kan memberatkan, padahal Allah mengatakan Allah tidak memberatkan seseorang kecuali ya itu tidak mesti dikeluarkan zakatnya, ya, karena rumah tidak ada objek zakat, ya, barang-barang benda tidak bergerak itu dia tidak menjadi objek zakat. Mobil, tanah tidak menjadi objek zakat, ya. Yang menjadi objek zakat itu sudah jelas yang sudah tadi kita sebutkan, ya, ya Bunda, ya. Jadi jawaban saya adalah Baik, itu Ustaz. tidak mesti dia keluarkan zakatnya. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum Afwan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rahim, masih ada Ibu Susi yang mengangkat tangan. Ustaz Rahim, bagaimana? Boleh satu lagi. Baik, silakan Terima Bu Susi. Ustaz. Terima kasih Ustadz. Ana Bunda dari Ikhwan Habibi kelas 10 Rabat. Mau bertanya Ustadz, kewajiban kita untuk zakat itu kan 2,5% dari penghasilan. Sementara kami kan berdagang Ustadz. Insya Allah setiap bulan ada mengeluarkan kayak bantuan atau apalah, tapi dirutinkan dengan jumlah yang sama. Kalau kita perkirakan tidak mengurangi zakat penghasilan yang wajib kita keluarkan. Tetapi pada saat kita memberikan itu, kita tidak ada berakad atau mengatakan kepada orang itu, ini zakat penghasilan, tidak. Apakah harus ada akadnya seperti itu? Apakah dengan bantuan sedekah atau infak, misalnya ke panti asuhan atau apa yang kita rutinkan itu, kewajiban kita untuk zakat penghasilan itu sudah terpenuhi atau tidak? Itu saja Ustaz. Ya, terima kasih Bunda. Ini sepertinya hari ini kita banyak pertanyaan seputar zakat ya Ustaz Aris, ya. Mungkin Yes, nanti di pertemuan berikutnya perlu kita undang Direktur Risalah Charity, ya, yang memang bertugas untuk membahas tentang zakat ini, ya. Nanti insya Allah kita undang ya Bunda, bisa bertanya lebih luas lagi. Tapi terkait dengan pertanyaan Bunda tadi, ya seperti yang sudah kita jelaskan, zakat itu ada ketentuannya Bunda. Zakat itu makanya jatuh wajib sesuatu itu dizakatkan. Ada dua syaratnya. Yang pertama sampai haulnya atau cukup haulnya. Yang kedua cukup nisabnya. Kalaupun cukup nisabnya tapi belum selama 1 haul kita miliki, ya, nah itu tidak wajib menjadi tidak wajib dikeluarkan zakat. Artinya apa yang kita berikan berupa bantuan pada orang lain, ya, nah itu bukan zakat, itu adalah sedekah biasa, itu infak biasa, ya, dan tidak bisa kita konversi, kita nyatakan itu adalah zakat yang telah saya keluarkan, ya. Karena zakat itu ada ketentuannya, ada waktu pemberiannya, dan ada kadar kepemilikannya. Ya, nah soal ada niat atau akad ya tidak mesti juga sebetulnya. Ya, meskipun di sebagian tempat memang disebutkan niatnya seperti ini, ya, enggak. Niat itu tempatnya di dalam hati, dan orang yang menerima tidak mesti juga dia tahu kalau itu zakat atau bukan zakat, ya, tidak mesti juga. Tapi kalau memang disampaikan ya tidak ada masalah. Ini zakat saya tunaikan, itu tidak masalah, ya. Karena kadang-kadang ada juga orang yang sensi gitu kan, wah bansai mana ambo nampak ni nyokok daging nyombo zakat, itu pula kan. Kalau padahal dia butuh sebetulnya, tapi karena disebut zakat itu dia agak terasa sensi gitu kan. Nah, tidak mesti juga disebut itu uang zakat, ya. Dan ketika menyampaikan itu tidak perlu bersalaman juga, ada saya terima, saya berikan, tidak begitu kayak zakat fitrah itu, ya. Nah, itu cuman tambah-tambahan saja untuk mentakkidkan, ya, meyakinkan apa yang kita lakukan itu adalah memang ritual zakat atau perbuatan berzakat, ya. Jadi kesimpulannya tadi Bu Susi, yang dikeluarkan itu ya jatuhnya tetap hukumnya infak sedekah, bukan zakat. Nah, yang zakat itu adalah perbuatan yang mengikuti ketentuannya, cukup ketika cukup haulnya, dan ketika haulnya itu datang kita lihat jumlahnya ini nisabnya sampai atau tidak. Kalau sampai ya waktu itulah kita bayarkan. Ketika haulnya sampai itu, ya, setahun itu, ya. Allah alam. Oke, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Bu Susi, orang tua dari Ananda kita siapa, Bu? Tadi kurang jelas. Dibuka dulu mic-nya, Bu. Di-unmute dulu.
Nama anaknya? Ikhwan Habibi Multazam. Oke. Syukran, Bu. Ikhwan Habibi kelas 10 Rabat. Terima kasih, Bu Susi. Sama-sama, Ustaz. Amin. Assalamualaikum. Di unmute dulu, Ustaz. Mohon maaf Ayah Bunda, sebelum kita akhiri dan kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini, atas nama Ketua BPW kami kembali ingin menyampaikan himbauan. Insya Allah kegiatan pesantren virtual ini akan rutin kita adakan. Ya, memang jatuhnya untuk Ayah Bunda jatuhnya itu minimal 2 kali dalam sebulan. Yang 1 kali sebulan memang jadwal rutin, yang 1 kalinya lagi nanti pertemuan secara serentak seluruh wali murid Arisalah sejak SD, SMP dan madrasah aliyah. Tapi yang rutinnya sekali seminggu, sekali sebulan. Nah, itu kita gilir untuk hari ini khusus untuk wali murid aliyah putra. Minggu depan kita adakan lagi untuk aliyah putri. Tapi kalau Ayah Bunda ingin ikut, ya nggak ada masalah. Silahkan nanti bergabung, ya boleh saja. Kalau memang Ayah Bunda ingin masuk, kita share juga nanti di grup, ya. Di grup yang putra, bagi yang ingin bergabung silahkan, tapi tidak wajib lah sifatnya, ya. Yang ini juga tidak wajib, tapi kita sudah buat grup-grupnya agar kita punya klaster-klaster yang tujuannya adalah agar efisien kita dalam melaksanakan acara ini. Dan Masya Allah ya, malam ini terasa sekali dengan diskusi ini ilmu kita bertambah, ya. Terlepas mungkin dari jawaban saya yang belum begitu mendalam, tapi setidaknya ada yang bertambah dari wawasan kita pada malam hari ini, ya. Nah, ini dorongan kami untuk bersemangat Ayah Bunda untuk ikut selalu di masa-masa berikutnya, karena nanti akan kita tingkatkan lagi kualitas narasumbernya. Kita akan undang juga nanti narasumber dari nasional, ya. Mungkin bisa Ustadz Adi Hidayat, bisa Ustadz Abdul Somad sekalian, atau Ustadz-Ustadz yang kalibernya nasional sekalian, ya. Dan itu nanti akan kita sosialisasikan melalui grup-grup WhatsApp kita. Dan terakhir, sekali lagi kita ulangi kepada administrator, minta tolong dicatat semua pertanyaan Ibunda Ayahanda tadi. Dan insya Allah besok atau lusa akan kita sampaikan jawabannya di grup WhatsApp wali murid Madrasah Aliyah yang telah kita buat. Ya. Demikian, Ustadz Aris. Kiranya pada malam hari ini selesai acara kita. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Ayah dan Bunda, dan jika memang ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan yang sifatnya berhubungan dengan ilmu agama, bisa disampaikan di dalam grup WA kapan saja, ya, tidak mesti pada hari H acara ini, atau mungkin bisa juga dijapri kepada saya sendiri atau kami sendiri, ya. Nomor saya ada di grup WhatsApp oleh murid. Ayah Bunda tahu semuanya. Jika memang ada perkara-perkara urgent dalam agama yang penting diketahui jawabannya, ya mungkin di samping mencari di internet, di Google, ya bisa silahkan juga mengontak kami kapanpun, ya. Insya Allah semampu kita akan kita jadikan tuntunan atau panduan jawabannya. Dan harapan kita tentunya dari wadah kita ini terjalin silaturahim yang kuat antara kami dengan Ayah Bunda dari BPW dengan sesama Ayah Bunda sendiri. Dan insya Allah nanti juga kita akan selenggarakan acara offline-nya. Mungkin nanti kita akan berkumpul di suatu tempat, ya. Kita reuni, kita melakukan acara rihlah. Hal-hal yang mendatangkan kepada tersambungnya tali silaturahim kita. Karena kita telah disatukan oleh Allah dalam agama ini, disatukan pula dalam wadah perguruan Risalah, tempat di mana anak-anak Ayah dan Bunda saat ini belajar. Bahkan meskipun telah menjadi alumni sekalipun nantinya, maka insya Allah hubungan silaturahim kekeluargaan kita tidak akan pernah putus, di antaranya melalui forum pesantren virtual ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Dan jangan dimatikan Zoom-nya admin. Biarkan Ayah Bunda kita live sendiri, kita
rekap dulu pertanyaan-pertanyaannya. Kalau dimatikan nanti hilang, tidak bisa terekap lagi ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Ustaz Remul Amin yang telah menyampaikan informasi terkait pesantren virtual kita pada malam hari ini dan berikutnya. Insya Allah agenda kita saat di tanggal 17 Maret 2023 ini dalam agenda Tarhib Ramadan yang semuanya nanti akan diikutkan dari SD, SMP, dan MA. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sehingga kita bisa mengikuti Tarhib Ramadan dan sampai disampaikan umur kita bisa berpuasa Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda. Terima kasih kepada narasumber kita Ustaz Rahimul Amin. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Aldi Ansarullah mendorong kepada seluruh wali murid dan keluarga besar Ar-Risalah untuk mengikuti program pesantren virtual Ar-Risalah ini guna untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan keislaman kita menuju pengamalan Islam yang kafah, membawa kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga acara ini berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Rukun Islam kelima, naik haji bagi yang mampu. Kita kapan naik hajinya, Umi? Kan bagi yang mampu, Dek. Kalau sekarang Umi sama Abi belum mampu. Kalau belum mampu haji kan bisa umroh juga, Umi. Sekarang diniatkan aja dulu. Insya Allah nanti juga ada jalannya. Niat kan harus diiringi usaha juga, Umi. Nih, Abang sudah punya rekening Tahari Junior di Banagari. Insya Allah kalau direncanakan dari sekarang, nanti Abang bisa naik haji deh. Pintar Nabi. Nih, Abi juga sudah punya tabungan skoci umrah dan kurban di Bank Nagari. Bisa untuk rencana umroh dan kurban kita. Alhamdulillah, semoga impian kita jadi kenyataan ya. Besok Abi ngantarin Umi ke Bank Nagari ya. Kita buka tabungan Tahari Junior untuk Adit dan tabungan skoci umroh dan kurban untuk Umi. Asik. Alhamdulillah. Tabungan Sikoci Umroh dan Kurban dan Tahari Junior. Rencanakan niat yang suci dari sekarang. Dapatkan